Selanjutnya itu adalah tata cara pemungutan pajak. Yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan langsung surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKP KB. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP KBT. Yang ketiga adalah surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKP LB. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Dan yang kelima adalah pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terus yang kedua itu adalah pengajuan keberatan yang dituangkan langsung dalam surat keberatan itu harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu. Persyaratannya itu apa aja? Yang pertama, ditulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, harus dikemukakan jumlah pajak terutangnya, disertai juga atau pemotongan pajaknya atau pemungutan pajaknya berdasarkan perhitungan pribadi dari wajib pajak itu sendiri yang disertai dengan alasan dasar perhitungannya. Terus yang ketiga itu adalah setiap satu surat keberatan itu ditunjukkan atau diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak atau satu surat pemotongan pajak atau satu surat pemungutan pajak. Terus yang keempat itu adalah sebelumnya wajib pajak itu harus melunasi dulu pajak yang masih harus dibayar. Sekurang-kurangnya itu adalah sejumlah pajak yang disetujui oleh wajib pajak pada saat pemeriksaan akhir. Terus yang kelima, diajukannya dalam jangka waktu 3 bulan setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak atau surat pemotongan pajak atau surat pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa pada jangka waktu itu dia itu nggak bisa memenuhi karena ada beberapa masalah di luar kuasa wajib pajak. Terus syarat yang terakhir itu adalah di mana surat keberatan itu harus ditandatangani langsung oleh wajib pajak. Jika wajib pajak nggak bisa menandatanganinya, maka harus ada surat kuasa khusus terlebih dahulu. Terus yang ketiga itu adalah dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak. Nah, kalau di sini itu sama kayak yang tadi, di mana dia harus melunasi terlebih dahulu. Terus yang keempat, dalam hal surat keberatan yang disampaikan oleh wajib pajak ini belum memenuhi persyaratan, maka wajib pajak harus merevisi dulu dan memenuhi persyaratannya dengan diberi waktu selama 3 bulan. Terus yang kelima, surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan bukan surat keberatan. Jadi kalau misalkan dalam waktu 3 bulan dikasih jangka waktu tapi nggak juga dipenuhi, maka surat keberatan itu nggak bisa diproses dan nggak bisa dikeluarkan menjadi surat keputusan keberatan. Terus yang keenam, pembukuan, catatan, data, informasi, dan keterangan lainnya yang diberikan pada saat pemeriksaan itu nggak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali itu semua adanya di pihak ketiga dan baru diketahui wajib pajak pada saat pemeriksaan. Nah, yang ketujuh itu adalah Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memutuskan sesuatu. Jadi keputusannya itu apa? Keputusannya itu adalah mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak atau bahkan menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar. Terus yang ke-8, setelah 12 bulan terlampaui, keberatan wajib pajak itu akan dikabulkan. Jadi kalau misalkan udah dalam waktu 12 bulan tapi si Direktur Jenderal Pajak ini nggak ngeluarin keputusan, maka dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak akan segera mengeluarkan surat keputusan keberatan. Terus yang ke-9, apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Kalau kayak gini berarti wajib pajak itu kelebihan pembayaran pajaknya itu akan dikembalikan sebesar 2%, disertai dengan bunganya sebesar 2%. Terus dalam jangka waktu 24 bulan, tapi ada ketentuannya. Ketentuannya itu yang pertama, SKP KB dan juga SKP KBT itu terhitungnya itu saat
pembayaran dan sampai di terbitkannya surat keputusan keberatan. Kalau yang kedua itu ketentuannya untuk SKPN dan juga SKPLB itu dihitungnya itu pada saat surat ketetapan pajak itu ada sampai diterbitkannya surat keputusan keberatan. Terus yang ke-10, apabila keberatan wajib pajak itu ditolak atau dikabulkan sebagian. Nah, kalau kayak gini wajib pajak itu dikenai sanksi. Sanksinya itu adalah berupa pembayaran 50%. 50%-nya itu denda 50%-nya itu dari mana? Dari pajak yang diketahui saat surat keberatan ini ada dikurangi dengan jumlah pajak yang dibayarkan sebelum adanya surat keputusan keberatan ini. Terus yang 11, apabila kemudian wajib pajak mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatan. Nah, kalau kayak gini artinya sanksi tersebut yang tadi itu tuh nggak berlaku atau nggak diberlakukan. Terus yang ke-12 atau terakhir, apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Nah, ini itu sama kayak yang tadi di mana akan dikembalikan beserta dengan bunganya sebesar 2% selama 24 bulan. Selanjutnya itu adalah banding pajak. Yang pertama, alasan pengajuan banding pajak. Alasannya itu adalah di mana wajib pajak ini merasa kurang puas atau merasa keberatan dengan surat ketetapan pajak yang diterima. Dan yang kedua, dasar hukum banding pajak itu ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.